Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Sesuai aturan dari pemerintah pusat, Selasa 16 April 2024, hari ini merupakan hari pertama masuk kerja ASN usai cuti bersama Idul Fitri. Meski demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengeluarkan ketentuan mengenai pengombinasian tugas kedinasan dari kantor atau WFO dan tugas kedinasan dari rumah bagi PNS pada tanggal 16 dan 17 April 2024. Lalu bagaimana situasi hari pertama ASN di Kabupaten Karimun? Kita telah tersambung dengan Bapak Dr. Haji MS Sudarmadi SPDMM selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Karimun. Assalamualaikum Pak Sudarmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas terdengar suara saya, Pak Sudarmadi? Alhamdulillah, jelas. Jelas. Baik Pak, sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, belum terlambat ya Pak? Sama, saya juga gitu. Iya Pak, langsung saja Pak, bagaimana hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Idul Fitri di lingkungan Pemkab Karimun? Alhamdulillah, untuk tadi pagi walaupun hari kurang bersahabat juga, namun alhamdulillah untuk wilayah di Pulau Karimun itu kita apel bersama langsung dipimpin oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh OPD hadir bersama-sama kita. Alhamdulillah. Apakah ada agenda khusus? Ya. Apakah ada agenda khusus Pak Sudarmadi, misalkan halal bihalal antar dinas maupun bagian di sana? Jadi kalau secara keseluruhan bahwa total ASN yang hadir tadi itu sekitar 2.045 orang dari jumlah total seluruh ASN kita, dan non ASN itu yang berada di Karimun itu sekitar 9.073 orang. Jadi khusus untuk di Pulau Karimun mulai dari OPD sampai ke kecamatan sampai ke sekretariat kantor bupati itu tadi jumlahnya 2.045 orang. Jadi tingkat kehadiran itu ya sekitar 87% lah. Nah, dikarenakan ada yang cuti sekitar 3%, sakit 2%, tugas lapangan itu ada yang dari perhubungan karena mengamankan di jalan pada pagi hari. Tanpa keterangan itu hanya 2% saja. Kalau untuk edaran Menpan berkaitan dengan WFH atau WFO itu Karimun tidak berpengaruh. Kami tidak menerapkan itu karena Karimun tidak terlalu berpengaruh terhadap jalur mudik itu. Sedangkan halal bihalal itu tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, khususnya di pemerintah tidak melaksanakan, tapi untuk OPD dibolehkan saja, tetapi di luar jam kerja, jam kantor atau jam istirahat, itu secara keseluruhan. Iya, di hari pertama saya lihat situasi apel tadi sendiri menggunakan baju Melayu ya Pak Sudarmadi. Apa memang seperti itu atau seperti apa? Tadi kebetulan alhamdulillah kami untuk Karimun itu sedang melaksanakan MTQ Kabupaten yang ke-16. Jadi mulai hari Senin tadi sampai tanggal 20 itu kami biasalah untuk mengerjakan menyambut syiar Al-Quran, maka kami diwajibkan untuk memakai baju kurung tadi secara keseluruhan. Iya. Untuk pelayanan sendiri Pak Sudarmadi, apakah hari ini sudah berjalan seperti biasa Pak? Ya, karena kita ini tidak ada kunjung-mengunjung, ya proses berjalan seperti biasa. Karena kita konsep kita bahwa tidak ada lagi hal-hal yang untuk berleha-leha karena sudah terlalu panjang libur itu. Itu yang ditekankan oleh Bapak Bupati tadi. Ya. Tapi yang tidak masuk kerja tanpa alasan, Pak Sudarmadi, apakah ada sanksi yang diberlakukan nantinya? Oh jelas.
kita itu bukan hanya pada masuk ini saja, tapi di hari-hari biasa juga kita melakukan sanksi dan jelas pemotongan PPP. Ya, itu yang terkoneksi dengan secara integrated. Ada kita punya aplikasi namanya Sigda Integrated yang terkoneksi dengan fingerprint ASN itu sendiri. Mulai dari itu langsung ke BPKAD keuangan, langsung terpotong tuh. Dikendalinya di kami juga di BKPSDM sendiri. Itu jelas itu. Yang terutama yang tanpa keterangan itu jelas. Itu kita surati, termasuk juga setiap bulan itu kita koreksi dan kita melalui Pak Seda itu kita sampaikan surat ke OPD yang berapa banyak pegawai-pegawai kita yang tidak disiplin, termasuk terlambat, tidak hadir dan sebagainya. Tetap. Baik, tapi selama cuti bersama Idul Fitri kemarin, Pak Sudarmadi, untuk pelayanan seperti fasilitas kesehatan dan lainnya, apakah ada keluhan dari masyarakat yang masuk, Pak? Alhamdulillah, karena untuk kesehatan itu kan mereka tetap melaksanakan fungsi pelayanan itu. Kecuali yang kita di kantor, itu kan sesuai dengan edaran ya kita tetap melaksanakan. Kecuali kesehatan itu yang sifatnya kesehatan, perhubungan dan sebagainya itu pelayanan langsung ke masyarakat itu tidak aja tetap dilaksanakan seperti biasa. Terima kasih Bapak Sudarmadi, selamat menjalankan tugas dan sukses selalu. Insya Allah, terima kasih.